Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Fitrianti, NIM 1901988 dari kelas 6A PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Selain itu, dalam video ini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah saya pelajari dan pahami selama mengikuti perkuliahan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama yaitu mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus. Jadi pada intinya anak berkebutuhan khusus ini adalah anak-anak yang memiliki kekhususan dan perbedaan baik secara fisik, mental, sosial, emosi jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Nah, secara umum, anak-anak berkebutuhan khusus ini, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014, anak-anak berkebutuhan khusus ini dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada yang disebut dengan tunanetra, atau anak yang memiliki gangguan pada penglihatan. Ada yang disebut dengan tunarungu, yaitu anak-anak yang memiliki gangguan atau kelainan pada organ pendengaran. Selanjutnya ada tunawicara, yaitu anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Selanjutnya ada tunagrita, yaitu hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan tingkah laku yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang lebih kepada tugas-tugas akademik. Selanjutnya ada tunadaksa, yaitu suatu keadaan yang terganggu bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dengan fungsinya normal. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan tunalaras, yaitu hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Selain anak berkebutuhan khusus, ada juga anak beresiko. Nah, anak beresiko ini seperti yang disebutkan oleh Sagor dan Cox tahun 2004 dalam bukunya yang berjudul Anak Beresiko, menjelaskan bahwasannya anak beresiko adalah anak yang tidak mungkin untuk lulus tepat pada waktunya, tidak memiliki keterampilan dan rasa percaya diri yang dibutuhkan untuk digunakan dalam bekerja dan berhubungan dengan orang lain. Nah, meskipun begitu, antara anak beresiko maupun anak berkebutuhan khusus sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga ada yang disebut dengan pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang memastikan bahwa semua anak dapat belajar, baik itu anak normal, anak berkebutuhan khusus, maupun anak beresiko. Ada beberapa di sini saya telah menuliskan beberapa karakteristik dari pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu adanya keterlibatan semua anak tanpa memandang perbedaan. Jadi dalam pendidikan inklusif ini semua anak itu terlibat, baik itu antara anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, mereka terlibat tanpa memandang adanya perbedaan dan juga tanpa adanya diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi semuanya saling menerima dalam pendidikan inklusif ini. Yang kedua, keluarga, guru, dan masyarakat terlibat dalam pembelajaran anak secara kolaboratif, kooperatif, dan demokratis. Artinya, pendidikan inklusif ini tidak hanya melibatkan satu komponen saja, misalnya guru saja, tidak, tetapi semua elemen harus ikut terlibat dalam melaksanakan pendidikan inklusif ini agar penyelenggaraannya dapat mengoptimalkan setiap perkembangan anak dengan maksimal. Dalam pendidikan inklusif ini pembelajaran diberikan secara umum, tidak ada pendiskriminasian. Pemberian pembelajaran diberikan secara utuh, tidak membeda-bedakan antara anak yang normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Hanya saja mungkin dalam penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan atau kekhususan dari anak itu sendiri. Ini ada beberapa upaya untuk memahami anak beresiko. Upaya tersebut ada dua. Yang pertama ada deteksi dini, yang kedua ada intervensi dini.
Nah, yang pertama, deteksi dini. Deteksi dini sendiri adalah upaya awal yang harus dilakukan dalam mengumpulkan informasi yang terkait dengan tujuan permasalahan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan intervensi. Nah, intervensi ini merujuk pada layanan tambahan atau modifikasi. Strategi, teknik, atau bahan yang diperlukan untuk merubah perkembangan yang terhambat. Jadi, intervensi ini lebih kepada upaya mencegah atau mengatasi dari hambatan atau kelainan yang dialami oleh anak. Ketika kita sudah mengidentifikasi, sudah mendeteksi intinya bahwasannya anak ini memiliki kelainan atau gangguan atau kekhususan, terus kita melakukan perlakuan-perlakuan, maka diharapkan perkembangan anak tersebut dapat berkembang secara optimal ketika dapat diatasi sedini mungkin. Secara umum ada beberapa tujuan dari diberikannya layanan bagi anak berkebutuhan khusus atau anak beresiko. Pemberian layanan ini lebih ditekankan pada pengembangan potensi atau kelebihan yang mereka miliki secara optimal sehingga mereka dapat bermanfaat entah itu bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adapun tujuan khusus dari pemberian layanan ini adalah untuk memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sesuai, tentunya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, sehingga mereka itu dapat berprestasi, mereka itu dapat percaya diri dalam mengembangkan setiap potensinya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.